Halo para penonton motor resto dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton selalu dan paling utama jangan lupa bahagia. Dan di sebelah kiri gue sudah ada Ceres E1. Kita akan bahas mobil ini tipis-tipis. Kayak apa sih Ceres E1 itu? Ikutin terus videonya. Oke, Ceres itu kalau saya tidak salah tuh diperkenalkan di Priklindo Electric Vehicle Show tahun 2023. Cuman saya lupa kapan mobil Ceres E1 ini diluncurkan. Cuman yang jelas Ceres E1 ini hadir di Indonesia itu sebagai pesaingnya Wuling REV. Jadi secara eksterior dari mobil ini lawan REV sih sebenarnya is a fair fight head to head sama REV. Cuman kalau REV itu desainnya itu seperti futuristis sekali. Namun kalau Ceres ini desainnya itu lebih ke mobil internal combustion engine yang di convert jadi kecil jadi menjadi mobil listrik. Oke, bagian depannya sih ini kita sengaja pilih warna pink karena kita suka warna pink, lucu. MU aja pakai warna pink cuy, masa kita nggak boleh pakai warna pink. Depannya cukup keren dan ngecasnya tuh di hidung sini. Dan dia pengecasannya itu tipe AC. Dan kalau kita ke samping, kecil banget sih. Dipeluk gini aja nyampe, sumpah. Oke, dia menggunakan velgnya ini ring 13 dan depan belakang tuh sudah cakram. Dan varian yang kita bawa ini varian yang long range yang dimana kalau saya tidak salah yang varian standar range itu remnya itu depan belakang tuh belum cakram. Oke, untuk Ceres E1 ini lampu depannya ini sudah LED yang lampu garis ini dan lampu dalamnya itu masih menggunakan proyektor. Sedangkan untuk di bagian belakangnya itu masih menggunakan lampu bohlam. Oke, sekarang gue dari dalam kabin dari Ceres E1 ini bisa dilihat ini warna kabinnya itu warna biru muda terang ini. Dan ternyata saya juga baru tahu Ceres E1 cuma satu warna ini doang dalam kabinnya. Ini plastik. Ini joknya ada kain-kain ala-ala dan jahitannya. Dan di sini tuh ada ornamen ala kayu ala-ala gitu. Dan ini dia head unitnya ini sebenarnya cukup minimalis sih. Walau informasi cukup informatif, ada musik, bluetooth musik, radio, phone, setting, segala macam ya pokoknya. Dan di head unit dalam speedometer ini cukup minimalis dan informasinya cukup banyak. Misalkan kayak di pojok kanan ini ada kalau misalkan kita buka pintu ada informasi pintu terbuka. Terus ada di sebelah kiri itu ada powernya 0. Misalkan kita power itu nginjek gas. Nah, gas yang kita kejek itu udah berapa persen? Sekitar 50 atau 60%. Dan di bagiannya ada indikator baterainya sisa 80% dengan jangkauan jarak tempuh lah 183 km. Ada suhu dan ada odokilometer. Jadi cukup minimalis sih sebenarnya sih. Dan di setirnya sendiri tuh sudah di bagian kanan tuh ada audio, angkat tutup telepon, voice command, pause, volume down. Kemudian di bagian kiri itu ada cruise control, limiter dan untuk membuka menu dari berkendara ini. Dan tombol AC-nya tuh di sini tuh sebenarnya ini kayak bukan fisik sih, cuman bisa disentuh-sentuh gini. Jadi bukan fisik sih. Jadi kayak kesannya agak gimana gitu. Sebenarnya gue tuh penganut AC tombol fisik sebenarnya. Saya kurang suka AC yang tombol-tombol air tuh gue kurang suka. Dan di sini ada untuk ganti mode berkendara, ada Eco dan Sport. Dan ini persnelingnya itu di sini ya. Jadi emang agak berbeda. Oke, di sini ada untuk tempat ngecas, ada auto hold, ada parking button dan ada jendela. Dan tadi udah dites audionya sebenarnya B aja, nothing special lah. Nah, sekarang ini bagian depannya ini cukup nyaman ya untuk postur badan seperti saya. Walau mungkin bagian belakang tuh tadi sih gue duduk bagian belakang sih agak sempit ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan barang, bukan laci ya, kayak dikasih nete gitu. Dan ini ada buat naruh gelas. Dan di sini ada buat naruh barang juga. Ini spesifikasi dari Ceres E1 dengan tenaga sebesar 34 horsepower dengan torsi 100 Nm dan jarak tempuh 180 km dalam keadaan baterainya 100%. Untuk kuncinya sendiri nggak jauh berbeda seperti Wuling REV. Lihat, simple coy, cuman ada buka tutup sama buat buka bagasi. Udah gitu aja. Sama tadi dapat kunci kunci fisiknya, bukan kunci fisik, kunci kunci cadangan, cuman buat buka pintu Pak tadi. Oke, kita masuk ke bagian belakang dan gue lupa menyebutkan tadi bahwa di bawah kursi Ceres E1 ini ada APAR. Jadi amit-amit mobil listrik yang kebakar nih bisa dipadamkan langsung oleh APAR ini. Dan
Baterai yang digunakan oleh series i1 ini menggunakan baterai LFP seperti produknya BYD. Nah, kita mau masuk ke bagian belakang mobil ini. Masya Allah. Secara singkat satu kata, dua kata sih, tidak efisien untuk postur badan seperti saya. Sempit ya. Ya inilah, udah gini doang kalau bagian belakang. Doang cuma muat 2 orang. Kalaupun dengan catatan kalau orangnya tuh mesti kurus ya. Kalau orang badannya kayak gue sih kayak nggak muat sama sekali ini. Dan tidak lupa bagasinya kita lupa bahas. Dan bagasinya tombol ini pakai tombol apa ya bagasinya? Kayak pernah lihat tuh tombolnya. Bagasinya cukup kecil, cuman bangku belakangnya tuh bisa dilipat. Nah, jadi kalau kalian teman-teman mau touring bersama, misalkan kalian suami istri yang belum punya anak, cocok buat pakai mobil ini, langsung taruh barang. Cuman kalau untuk bawa keluarga sih nggak. Gue yakin yang punya series i1 itu udah orang yang udah punya ini mobil keempat atau kelima kayaknya menurut gue. Dan untuk harganya sendiri, varian long range tanpa subsidi 220 juta atau 219 juta. Kalau dibandingkan sama RV yang sudah subsidi itu kalau saya tidak salah 275 juta. Agak beda ya harganya ya. Cuman kalau teman-teman bertanya saya mau beli apa, yang jelas saya nggak akan beli mobil listrik, itu satu sih. Kenapa? Karena ya mobil listrik kan masih baru ya Pak, jadi belum after salesnya yang belum dalam tanda kutip belum jelas, dan terkadang ada banyak insiden mobil listrik yang belum lama ini di Korea yang udah yang kita tahu ya seperti itu ya. Sebenarnya masyarakat kita tuh masih takut untuk membeli mobil listrik Pak, apalagi tambah di TikTok ya, mobil listrik kebakar tuh di mana-mana jadi gorengan yang inilah pokoknya lah. Dan ini series i1, satu kata, lucu. Tambah warna pinknya tambah lucu lagi. Tapi dengan harga 219 juta atau 220 juta dibandingkan dengan Wuling REV, ini kita ngomong sama-sama long range ya, layak dipertimbangkan. Dan ini dia review dari series i1. Lucu kan mobilnya, udah gitu warna pink pula, apa nggak makin lucu ini mobil. Dan ya dengan harga yang diberikan ya bisa lah dipertimbangkan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke orang tercinta Anda. Sampai bertemu di video berikutnya, bye bye.